Tidak ada pertunjukan paling menarik dalam sepak bola Inggris musim ini, di mana dua pemain dengan imajinasi serupa berbagi ruang yang sama. Phil Foden dan Ryan Cherky menghadirkan kesan itu di Manchester City. Bukan semata karena angka kontribusi gol yang mereka kumpulkan, tetapi dari cara keduanya membaca ruang, menentukan waktu sentuhan, dan menjaga alur permainan tetap hidup. 11 kontribusi gol dari 17 laga hadir dari proses yang bersih, jauh dari situasi kebetulan atau penyelesaian sederhana. Di balik keterhubungan itu, ada penyesuaian yang berlangsung perlahan di pinggir lapangan. Pep Guardiola tidak sekadar menempatkan dua playmaker dalam satu susunan, melainkan merapikan struktur agar keduanya bisa bernapas tanpa saling menutup ruang. Net Goal Plus kali ini akan menelaah perubahan taktik yang dilakukan Pep Guardiola untuk memasukkan dua playmaker ini ke dalam struktur tim Manchester City yang tengah berjuang di jalur perburuan gelar. Ada fase di musim ini ketika Pep Guardiola memilih untuk menunggu sampai awal November sebelum menempatkan Ryan Cherky dan Phil Foden bersama dalam susunan pemain inti. Keputusan itu bukan impuls sesaat, tetapi bagian dari pertimbangan taktis yang matang tentang bagaimana dua gelandang serang dengan ciri bermain mirip bisa saling melengkapi tanpa saling menghalangi ruang yang sama di lapangan. Di samping itu, muncul pertanyaan tambahan tentang bagaimana memasukkan mereka berdua bersamaan dengan Jeremy Doku yang tengah menemukan ritme terbaiknya di sisi kiri, sebuah teka-teki selektif yang Guardiola jawab dengan merancang peran yang berbeda untuk masing-masing pemain. Dalam formasi 4-3-2-1 yang diterapkan, Guardiola memberi Foden peran yang lebih dalam di sisi kiri lini tengah, sementara Cherky diminta bermain sebagai nomor 10 di sisi kanan dan Doku menyisir dari kiri. Penempatan ini bukan sekadar label posisi, tetapi upaya menjaga keseimbangan ritme permainan sehingga setiap pemain punya area dan tugas yang berbeda saat tim membangun serangan. Kombinasi ini dalam beberapa pertandingan terakhir tampak membuka ruang lebih tajam bagi City untuk menembus pertahanan lawan. Hasilnya terlihat di angka produktivitas gol. Ketika Cherky dan Foden memulai laga bersama dalam 5 pertandingan Liga Premier, City mencetak 12 gol dengan rata-rata sebuah gol setiap 30,16 menit, angka yang lebih tajam dibandingkan rata-rata sepanjang musim mereka, sekitar 1 gol setiap 37,89 menit. Perubahan kecil dalam cara mereka menggabungkan kedalaman peran Foden dan kreativitas Cherky dengan Doku menyediakan lebar, tampak memberi nuansa berbeda dalam fase akhir serangan. Dinamika ini bukanlah soal pergeseran taktis yang dicetak dalam satu pertandingan, tetapi sebuah proses adaptasi yang tampak berkembang perlahan di tiap sesi latihan dan laga kompetitif. Guardiola dengan cara yang tenang namun observatif membaca sinyal permainan dan menyesuaikan struktur tim agar 3 figur kreatif ini bisa saling bertukar peran tanpa mengorbankan keseimbangan keseluruhan, sebuah detail yang kini menjadi salah satu sorotan lanjutan dalam narasi taktis musim Manchester City. Hubungan Cherky dan Foden mulai terbaca dari detail-detail kecil yang berulang. 3 dari 6 asis Cherky berujung langsung pada gol Foden, sebuah angka yang lahir bukan dari kebetulan, melainkan dari pemahaman ruang yang makin selaras. Keduanya sering menemukan satu sama lain tanpa perlu isyarat berlebihan, seolah sudah sepakat tentang kemana bola seharusnya diarahkan sebelum situasi benar-benar terbuka. Salah satu momen yang paling mudah diingat datang saat kemenangan kandang 3-0 atas Sunderland. Cherky mengirim umpan silang Rabona, tidak biasa tapi terukur, ke area yang sudah dituju Foden sejak langkah pertamanya. Sundulan Foden menyelesaikan situasi itu dengan sederhana. Momen semacam ini mungkin tidak akan sering muncul sepanjang musim, namun ia memberi gambaran tentang jenis keberanian yang Cherky bawa tanpa mengganggu struktur tim. Di fase lain permainan, dribble Cherky menjadi sumber tambahan yang penting, terutama ketika City kehilangan Doku karena cedera. Kemampuannya menembus garis pertama pertahanan memberi variasi yang berbeda, bukan untuk mempercepat permainan secara paksa, melainkan untuk memaksa lawan mengambil keputusan lebih cepat dari yang mereka inginkan.
Situasi serupa terlihat saat City bertandang ke markas Crystal Palace ketika Cherki dan Foden sama-sama beroperasi sebagai nomor 10. Lari eksplosif Cherki membuat Adam Wharton salah menilai waktu tackle. Ia lalu menarik Maxence Lacroix mendekat sebelum melepas umpan ke ruang yang ditinggalkan, tempat Foden sudah menunggu dengan posisi tubuh siap menembak. Dari ruang itu, Foden melepaskan tembakan jarak jauh yang berujung pada gol Liga ke-12-nya dari luar kotak penalti. Gol jarak jauh ke-8 sejak awal musim 2023/2024 terbanyak di Premier League. Pola yang sama kembali muncul dalam kemenangan dramatis 3-2 atas Leeds United ketika Cherki menemukan celah kosong di menit-menit akhir dan memilih opsi paling rasional. Dalam momen-momen seperti inilah kerja sama mereka terasa bukan sekadar indah tetapi fungsional. Musim ini, peran Phil Foden sedikit bergeser ke area yang lebih dalam. Guardiola lebih sering menempatkannya pada posisi dengan tanggung jawab defensif yang lebih besar, terutama di sisi kiri lini tengah. Pada awalnya, adaptasi itu berjalan mulus di permukaan, namun kepercayaan penuh tidak datang sekaligus. Ada fase ketika City masih menguji seberapa konsisten Foden bisa menjaga bola, mengatur tempo, dan mengambil keputusan di area yang risikonya lebih tinggi. Perubahan ini cukup kontras jika dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya. Dalam 4 musim terakhir, pergerakan Foden cenderung lebih terikat di sisi kiri trio lini tengah dengan dorongan menyerang yang lebih selektif. Musim 2025/26 menghadirkan peta yang berbeda. Ia lebih sering terlibat dalam sirkulasi awal, lebih dekat dengan fase membangun serangan daripada menyelesaikannya. Namun justru dari peran yang lebih dalam itu, City menemukan keuntungan baru. Ketika Foden didorong untuk ikut serta dalam situasi menyerang dari lini belakang, aliran permainan menjadi lebih cair. Bola bergerak dengan arah yang lebih jelas, dan City kerap tiba di sepertiga akhir tanpa harus memaksa progres lewat dribble atau umpan vertikal yang berisiko. Guardiola sendiri mengakui nilai Foden dalam konteks ini. Pada Oktober lalu, ia menekankan bahwa Foden adalah pemain terbaik City dalam ruang sempit di sepertiga akhir, bukan hanya soal gol dan assist, tetapi juga soal timing dan keinginan untuk terus hadir di momen krusial. Pujian itu mencerminkan alasan mengapa peran barunya tetap mengandung kebebasan menyerang meski titik awalnya lebih rendah. Menariknya, Foden justru mendapatkan peluang yang lebih berkualitas meski statistik permainannya tampak lebih hemat. Ia lebih jarang menggiring bola, jumlah umpan progresifnya menurun, dan sentuhan di kotak penalti lawan tidak sebanyak musim-musim sebelumnya. Namun, setiap tembakan kini datang dari posisi yang lebih siap, tercermin dari nilai expected goals per tembakan yang meningkat dibanding 2 musim terakhir. Peta sentuhan juga menunjukkan perubahan keterlibatan Foden. Ia kini jauh lebih aktif di sepertiga tengah lapangan, menghubungkan lini dengan ketenangan yang konsisten. Dari area inilah ia memilih momen untuk bergerak ke depan, membaca celah yang terbuka, dan masuk ke ruang berbahaya tanpa perlu terlalu sering berada di sana sejak awal. Situasi ini menjadi semakin relevan dengan absennya Jeremy Doku hingga pergantian tahun. Guardiola memiliki opsi untuk memasangkan Cherki dan Foden sebagai 2 pemain nomor 10, dimulai dari laga melawan West Ham United. Selama ini, sebagian besar umpan Foden kepada Cherki terjadi di fase awal pembangunan serangan dan baru sesekali berlanjut hingga ke dalam kotak penalti. Jika Foden dimainkan sedikit lebih maju, hubungan itu berpotensi berkembang ke fase akhir. Dalam beberapa pekan terakhir, pergeserannya dari sisi kiri untuk menerima umpan tajam Cherki mulai terlihat lebih alami. Dengan 7 gol dan 2 assist, Foden kini berada di posisi kelima keterlibatan gol terbanyak di Liga, sebuah kembalian performa yang memberi City keseimbangan baru sekaligus mengurangi ketergantungan pada Erling Haaland sebagai satu-satunya sumber penyelesaian. Ada ketertarikan yang wajar dari Guardiola terhadap profil Cherki yang mampu bekerja sama baiknya dengan kedua kaki. Transisinya ke Liga Premier berlangsung tanpa banyak gesekan, seolah ia cepat memahami ritme dan tuntutan fisik permainan Inggris. Saat ini, posisinya di papan Golden Playmaker menegaskan pengaruh yang terus tumbuh, bukan hanya lewat angka assist, tetapi melalui keterlibatan yang konsisten dalam fase-fase kunci permainan City. Meski demikian, Guardiola memilih nada yang lebih terukur ketika berbicara di hadapan publik.
Menjelang laga melawan West Ham, ia menggambarkan Cherki sebagai pemain yang membawa kebebasan ala sepak bola jalanan, namun tetap menahan diri untuk tidak melontarkan pujian berlebihan. Menurutnya, usia muda Cherki dan dorongan internal untuk terus berkembang adalah alasan mengapa standar harus dijaga tetap tinggi, dengan ruang perbaikan yang masih terbuka. Statistik memang menempatkan Cherki dalam kategori istimewa, terlebih untuk pemain yang baru menjalani musim pertamanya di Inggris. Namun, angka-angka itu berdiri di atas fondasi adaptasi yang cepat terhadap intensitas dan duel fisik Liga Premier, sebuah aspek yang sering menjadi ujian awal bagi pemain kreatif dari luar. Dalam konteks tim, City datang ke akhir pekan ini dengan kepercayaan diri yang terbangun dari 6 kemenangan dalam 7 laga Liga terakhir, termasuk 7 kemenangan beruntun di kandang. Dengan Foden dan Cherki menjaga alur permainan di belakang Erling Haaland, optimisme itu terasa rasional. Bukan sebagai euforia sesaat, melainkan sebagai hasil dari struktur yang mulai menemukan bentuk paling stabilnya.